Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kepada yang terhormat Kiosel Group Bapak Haji Sastro SH, kepada yang terhormat Direktur Absolute Services Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Yarso, kepada yang terhormat Direktur Absolute Group Ibu Haja Eka Sriyanti, Ibu Asri Insani, Bapak Julian Rahmanto, dan Bapak Bagus. Kepada yang terhormat Ustadz Haji Muhammad Siddiq Residensi, dan Bapak Ibu karyawan Absolute Group yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan surat acara pada pengajian sore hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka pengajian ini dengan membaca Al-Fatihah. Kita berlanjut ke acara yang inti kita, yaitu tausiah. Tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Siddiq SMC dengan tema Asyura Bibes Ngehid di bulan Muharram. Setelah itu dilanjut dengan meja offline dan online. Untuk sewaktu pada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro SH, yang saya hormati Direktur Absolute Services Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Yarso, yang saya hormati jajaran direksi Ibu Haja Eka Sri Yulianti, Ibu Asri Insani, Bapak Julian Rahmanto, dan Bapak Bagus, serta karyawan Absolute Group dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di sore hari yang berkah ini kita masih diberikan nikmat sehat, panjang umur, dan bisa menunaikan kewajiban kita sholat asar berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat asar kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa selalu kita sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang keutamaannya hari Asyura, di mana hari Asyura ini menjadi energi yang luar biasa, sejarah yang luar biasa, yang tidak boleh dilupakan oleh umat Islam. Dan waktunya amatlah tepat, karena besok kalau kita ikut
penetapan tanggal 1 Muharram hari Ahad kemarin, maka hari ini hari Senin jatuh 9 Muharram. Dan besok hari Selasa itu jatuh 10 Muharram yang dikenal dengan hari Asyura. Walaupun ada pendapat lain yang jatuhnya itu 9 Asyura besok Selasa, Tasu'a Selasa, Asyuranya Rabu. Terjadi perbedaan satu hari, tinggal mana kita ingin pilih untuk penetapan hari tersebut. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, kita akan membahas tentang begitu mulianya bulan Muharram, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan-bulan yang masuk kepada bulan haram. Di antaranya adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Nah, kembali lagi seperti yang kemarin, mengingatkan nama-nama bulan dulu, bulan-bulan Islam. Biasanya kalau kita menghafal ini akan lebih mudah kalau dengan lagu. Ya, biasanya kalau waktu kita belajar di PAUD itu ada lagu-lagu menghafal rukun iman, rukun Islam, termasuk nama-nama bulan Islam. Contohnya, supaya kita bisa menghafal nama-nama bulan Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Nah, begitu enak ngapalin begitu ya. Ya. Siapa yang ngapal? Kalau hafal dapat hadiah 100 juta dari MC. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Kalau pakai lagu mudah ngafalin. Dan kita saat ini berada di bulan Muharram, di mana Nabi mengatakan afdalul ashuril haram syahrullahil muharram. Hari atau bulan yang haram yang paling utama adalah bulan Muharram. Dan di dalam bulan Muharram ini ada satu hari yang begitu mulia, yaitu hari Asyura. Hari ke-10 bulan Muharram. Kalau hari ini adalah hari Tasu'a, tanggal 9 Muharram, maka hari Asyuranya adalah besok hari Selasa. Ada apa di hari Asyura? Umat Islam tidak boleh melupakannya. Karena Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak melupakan hari Asyura yang sangat bersejarah. Ngehits di bulan Muharram. Bahasanya gaul dikit. Ngehits. Yaitu apa? Ada banyak peristiwa-peristiwa di mana para Nabi Allah diselamatkan oleh Allah. Itu terjadi di hari Asyura. Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan satu kesalahan, yaitu makan buah khuldi di surga, dikeluarkan dari surga, dipisahkan Adam dan Hawa sampai puluhan tahun tidak berjumpa, akhirnya dipertemukan di Jabal Rahmah, dan taubatnya Nabi Adam puluhan tahun diterima oleh Allah. Itu terjadi pada hari Asyura. Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan dari tsunami maha dahsyat kala itu. Itu pun terjadi di hari Asyura. Nabi Yunus alaihi salam ketika dimakan oleh ikan paus, dan ikan paus ini hidupnya di dalam daratan, di dalam lautan yang paling dalam, dalam gelap gulita,
di dasar laut, dan di dalam perut ikan paus. Bayangkan, 3 kegelapan yang dialami Nabi Yunus alaihissalam. Gelapnya malam, gelapnya lautan yang paling dalam, dan gelapnya di dalam perut ikan paus. Tapi Nabi Yunus alaihissalam terus berdoa, berzikir dengan zikir Nabi Yunus yang terkenal, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini adalah doanya Nabi Yunus. Akhirnya ikan paus pules, kepanasan, keluarlah, naik ke daratan dan memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam, sehingga Nabi Yunus selamat, dan itu terjadi pada hari Asyura. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Raja Namrud, sampai kayu bakarnya habis menjadi arang, tapi Nabi Ibrahim selamat, tidak terasa panas sama sekali, karena Allah mengatakan kepada api, Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Zatnya api itu adalah panas. Tapi ketika Allah memerintahkan, wahai api, jadilah kau dingin, dan berilah keselamatan kepada Ibrahim. Ibrahim diselamatkan dari kobaran api. Itu terjadi pada hari Asyura. Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Raja Namrud dan bala tentaranya. Ke belakang adalah bala tentara Fir'aun, ke depan adalah lautan. Allah mengatakan, wahai Musa, ketuk ke bumi 3 kali tongkatmu, niscaya akan terbelah lautan yang ada di depanmu. Akhirnya lautan terbelah 2. Nabi Musa dan pengikutnya lewat melalui pertengahan lautan yang terbelah. Akhirnya prajurit daripada Fir'aun laknatullah mengejar Nabi Musa dan teman-temannya, pengikutnya, sampai daratan di sebelah sana. Pengikutnya Fir'aun, termasuk Fir'aun, ada di tengah-tengah lautan. Akhirnya lautan menyatu kembali dan mati. Bahkan dijadikan Fir'aun disemayamkan di balsam, ya, sehingga awet dan ada di Mesir. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah kala itu terjadi pada hari Asyura. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali peristiwa Islam para nabi-nabi Allah yang diselamatkan Allah terjadi pada hari Asyura. Sehingga pada suatu hari Nabi Muhammad ada di Madinah melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Nabi bertanya, "Limadza tasumun?" Wahai orang-orang Yahudi, kenapa hari Asyura kau berpuasa? Apa jawaban orang Yahudi kala itu? Wahai Muhammad, kami berpuasa di hari Asyura karena kami bersyukur diselamatkannya Musa, nabi kami, dari kejaran Fir'aun. Orang Yahudi puasa karena bersyukur nabinya, Nabi Musa, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengatakan, wahai Yahudi, sesungguhnya Musa itu dengan kami, Muhammad Rasulullah, kami lebih baik daripada Musa. Maka kami yang harus lebih bersyukur daripada engkau, wahai Yahudi. Akhirnya Nabi Muhammad pun memerintahkan kepada umatnya untuk bersyukur atas diselamatkannya para nabi, termasuk Nabi Musa, yaitu berpuasa di hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Bahkan Nabi mengatakan, wahai umatku, kalau seandainya tahun depan aku dipanjangkan umur, niscaya aku akan berpuasa juga hari Tasu'a. Hari Tasu'a itu hari tanggal 9 Muharram, 1 hari sebelum hari Asyura. Hari Asyura itu tanggal 10 Muharram. Hari Tasu'a hari tanggal 9 Muharram. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya puasalah di hari Asyura. Tapi kalau bisa, puasa juga hari Tasu'a, 9 Muharram, 1 hari sebelum hari Asyura. Kenapa? Likhtilafi saumi ahlil kitab. Untuk membedakan puasanya ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani.
Karena orang Yahudi dan Nasrani, mereka puasa juga, cuma di hari Asyura saja. Agar membedakan umat Islam puasanya dengan mereka, maka kalau bisa puasa juga hari Tasu'a 9 Muharram, 1 hari sebelum hari Asyura. Itu kata Nabi Muhammad. Kalau juga tidak bisa, waduh Ustaz, bilangnya hari ini dan hari ini 9 Muharram, saya tidak puasa. Bagaimana saya ingin mengikuti ajaran Nabi? Besok Asyura saya akan puasa insya Allah. Untuk membedakan ahlul kitab Yahudi Nasrani, bagaimana Ustaz selain 9 Muharram? Tambahkan 1 hari 11 Muharram, 1 hari setelah hari Asyura. Bahkan kalau bisa 9 Muharram, 10 Muharram, 11 Muharram, itu lebih bagus. Tidak bisa Ustaz 1 hari, boleh Asyura saja 1 hari, besok 10 Muharram. Pernah Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, bagaimana orang yang melakukan puasa Asyura? 1 hari puasa Asyura kami puasa, apa manfaatnya? Apa faedahnya bagi kami yang melakukan puasa sunnah Asyura ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, yukaffiru sanah al-madiyah. Rawahu Muslim. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang puasa sunnah hari Asyura tanggal 10 Muharram, maka fadilahnya, keutamaannya akan dihapus dosa-dosanya selama 1 tahun penuh tahun yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Jadi siapa di antara kita yang puasa sunnah hari Asyura 1 hari saja, 1 hari kita puasa full 10 Muharram hari Asyura, dosa-dosa kita 1 tahun yang telah lalu Allah hapus dari lembaran hidup kita. Luar biasa. 1 tahun kita berdosa bisa dihapus dengan 1 kali 1 hari puasa. Makanya sayang sekali kalau kita tidak berpuasa sunnah hari Asyura. Tapi Ustaz, kalau nggak puasa apa hukumnya? Ya tidak apa-apa. Namanya juga sunnah. Tapi amalan ini katakanlah ringan atau biasa saja 1 hari puasa, menahan haus, menahan lapar, tapi fadilahnya bisa menghapus dosa kita selama 1 tahun. Luar biasa. Bagi yang sehat, bagi yang mampu, maka jangan lepaskan kesempatan yang baik ini untuk berpuasa. Kapan Ustaz? Kalau Ustaz ceritanya sudah lewat, percuma, betul. Ini besok 1 hari malam ini bisa kita niatkan, dan besok bisa kita mulai puasa Asyura. Dan yang hari ini sudah berpuasa hari Tasu'a, itu alhamdulillah, semoga sampai beduk maghrib puasanya lancar. Dan besok siap untuk berpuasa hari Asyura. Ustadz, untuk puasa jujur aja saya berat. Ada nggak amalan lain di hari Asyura selain puasa? Ada. Kadang umat Islamnya protes, nyari yang ringan, lebih ringan lagi. Betul. Puasa berat Ustaz. Waduh, ada nggak yang lain? Saya pengen mengisi hari Asyura yang mulia dengan ibadah. Tapi ibadah apa? Selain kalau tidak bisa puasa, yaitu apa? Man wassa'a ahlahu wassa'allahu alaihi fi sanati. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa man wassa'a lahu yauma Asyura, siapa orang yang membahagiakan, melebihkan uang belanjaan kepada keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan memudahkan rezekinya selama 1 tahun ke depan. Oh, misalnya nih suami sama istri, suami senengin istri di hari Asyura. Kalau 1 hari kasih 100.000, hari Asyura kasih 200, 300, sejuta. Bahagiakan. Kalau punya anak sama istri, bahagiakan. Bahagiakan hari Asyura. Tidak makan, uang belanja, traktir, bahagiakan apa saja yang membuat istri dan anak bahagia. Besok waktunya. Kata yang udah nikah, yang perempuan, suami saya kagak hadir lagi, nggak dengar jadinya. Bahagiakan. Ada rezeki,
Jangan sayang, hari Asyura bahagiakan keluarga. Nabi mengatakan, man wassa'a ahlahu yauma Asyura wassa'allahu lahu fi sanatihi. Barang siapa orang yang melebihkan uang belanja atau memberikan kebahagiaan pada keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan membahagiakan, memudahkan rezekinya selama 1 tahun ke depan. Maka hari Asyura jadikanlah hari membahagiakan keluarga. Insya Allah apa yang telah dikeluarkan akan diganti oleh Allah, dimudahkan lebih banyak, lebih berkah lagi selama 1 tahun ke depan. Insya Allah. Ada pertanyaan, Ustadz, gimana yang jomblo, istri belum ada, apalagi anak, pengen ngebahagiaan di hari Asyura, gimana? Kalau yang jomblo, bahagiakan orang tua, khususnya ibu. Bahagiakan. Gimana Ustadz, ibu saya di kampung, transfer. Biar ibu yang membelanjakan apa saja sesukanya di hari Asyura. Bahagia, sama kita membahagiakan keluarga kita. Luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bertanya, Ustadz, puasa saya nggak mampu, membahagiakan keluarga saya nggak mampu, ada nggak yang lain solusinya? Ada. Apa? Menyantuni anak yatim. Makanya hari Asyura dikenal hari raya anak yatim. Bahagiakan. Di mana-mana santunan anak yatim. Tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Maka siapa yang punya rezeki lebih, berapapun nominalnya, yang penting ikhlas, cari anak yatim, berikan sedekah lillahi ta'ala kepada mereka. Bahagiakan anak yatim di hari Asyura, maka apa? Derajat kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dekat dengan Nabi di dalam surga nanti. Cari anak yatim. Ustadz, saya juga anak yatim, bapak saya udah meninggal. Ya tapi udah gede. Syaratnya anak yatim yang perlu disantuni ini adalah yang belum balik. Belum balik itu dalam bahasa fikih syaratnya ada 3. Ini anak yatim yang belum balik. Belum balik dalam fikih, khususnya fikih Syafi'i, yang pertama perempuan kalau sudah haid itu sudah balik. Yang kedua, kalau laki-laki dan perempuan sudah mimpi basah atau mimpi hubungan badan senggama dalam mimpi, akhirnya keluar sperma, nah itu sudah balik. Atau haid tidak, ngimpi belum, tapi umurnya sudah 15 sana, 15 tahun, maka sudah balik. Di antara 3 ciri ini sudah ada pada seseorang, maka dia sudah balik. Maka yang namanya yatim adalah yang ayahnya telah meninggal dunia, tapi usianya di bawah 15 tahun, atau di bawah 15 tahun, tapi apa? Dia belum haid, dan belum pernah mimpi hubungan badan, apalagi di bawah 15, maka sangat-sangat berhak untuk kita santuni. Ustadz, ada anak, bapaknya bukan mati Ustadz, minggat, kabur. Itu gimana Ustadz? Disebut anaknya yatim? Bukan, karena masih hidup bapaknya. Cuman masalahnya minggat, kabur. Kalau kabur bukan mati, beda kabur sama mati. Yang namanya anak yatim yang ayahnya jelas-jelas meninggal. Karena beliau ini sangat membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Kalau kabur kasusnya beda. Lalu bagaimana santuni anak yatim? Walaupun 2.000, 10.000, 100.000, semakin besar pahala yang akan kita dapat. Tapi niatkan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau anak yatim kita santuni, disunahkan mengusap kepalanya. Rambut kepalanya diusap dari atas ke bawah, kemudian doa. Doanya apa yang diajarkan baginda Nabi mengusap anak yatim? Jabarallahu yutmaka wa ja'alaka khalafan min abi. Ini doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak yatim kita santuni, palanya dipegang, diusap, baca doa, Jabarallahu lutfaka wa ja'alaka khalafan min abi. Artinya apa Ustaz? Artinya Jabarallahu yutmaka, semoga Allah mengganti
Semoga Allah memperbarui keyatimanmu sehingga dia yatim tapi tidak merasa yatim. Wa ja'alaka khalafan min abik, dan semoga Allah menjadikan engkau lebih baik daripada ayahmu yang meninggal dunia. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Nabi ketika kita mengusap rambut kepalanya anak yatim. Fadilahnya, kata Nabi, man masaha yadahu ala ra'si yatim ja'alallahu fi kulli sya'ratin hasanah. Kata Nabi Muhammad, barang siapa orang yang tangannya mengusap-usap rambut kepalanya anak yatim, kata Nabi Muhammad, ja'alallahu lahu fi kulli sya'ratin, maka Allah jadikan bagi orang yang mengusap anak yatim itu fi kulli sya'ratin, setiap satu helai rambutnya anak yatim itu hasanah, satu kebaikan. Sedangkan rambut anak yatim, kepala orang kalau dihitung berapa? Ada yang pernah menghitung rambut jumlahnya berapa? Tidak terbilang. Maka maknanya siapa yang mengusap rambut kepalanya anak yatim, maka pahalanya tidak terbilang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka santunilah anak yatim berapapun jumlahnya, kemudian usap kepalanya, baca jabarallahu yudfaka wa ja'alaka khalafan min abi. Insya Allah berkah 1 tahun kita dimudahkan rezekinya, usahanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih didekatkan bersama Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, Ustadz, saya puasa sunnah nggak bisa, saya santunan kagak bisa, keluarga belum bisa ngebahagiain. Ada nggak yang lebih ringan lagi Ustadz, yang nggak mengeluarkan modal? Memang pengen surga tapi amalnya pengen ringan. Nah, minimal yang terakhir, yaitu apa? Zikir kepada Allah. Hidupkan hari Asyura dengan berzikir. Misalnya zikirnya doa Nabi Adam tadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa sapu jagat. Itu doanya Nabi Adam. Nabi Adam sebelum adanya kampung duku, sebelum adanya Indonesia, sebelum adanya rorotan, sebelum adanya celeduk, sebelum adanya negara-negara, baru Nabi Adam dan Hawa. Doa yang dibaca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah zalim pada diri kami. Wa illam taghfir lana, seandainya Engkau tidak mengampuni dosa kami, ya Allah, lanakunanna minal khasirin, pasti kami menjadi orang-orang yang rugi, ya Allah. Nangis Nabi Adam. Hebatnya Nabi Adam, dosanya 1 kali, tobatnya puluhan tahun. Dosanya 1 kali Nabi Adam, cuman makan buah khuldi, dikeluarkan surga. Sekali berbuat dosa, taubatnya puluhan tahun. Kalau kita dosanya setiap hari, tobatnya jarang-jarang. Ini bedanya. Ayo di hari Asyura amalkan doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Atau doanya Nabi Yunus di dalam ikan paus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ustaz, aduh jikiran agak berat juga nih Ustaz. Ada lagi enggak? Apa? Mengunjungi ulama, orang soleh. Datangin Ustaz ke rumahnya di hari Asyura. Ya, alhamdulillah Ustaz di kantor. Saya temuin aja dari kantor. Memang kerja satu kantor. Kunjungi orang soleh. Kunjungi ulama. Kalau punya celah, sifat, pakai sifat di hari Asyura, sunnah. Pahala luar biasa. Potong kuku. Ya, itu sunnah. Banyak amalan-amalan sunnah yang bisa kita kerjakan di hari Asyura. Jangan sampai kita tidak melakukan amalan-amalan sunnah, salah satunya. Minimal 1 amalan kita kerja. Syukur-syukur bukan 1-2, tapi banyak amalan yang diajarkan ulama dan Rasulullah, kita bisa mengamalkannya sehingga pahala dapat kita dapatkan secara maksimal. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ustaz pada kesempatan ini, semoga bermanfaat buat kita, buat keluarga, dan bisa kita jalankan. Akhirnya kita sampai di ujung acara, yaitu berdoa bersama dan terpimpin oleh Ustaz Haji Muhammad Siddiq SMC. Sebelum kita berdoa bersama, dan selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata atau sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Haji Muhammad Siddiq SMC untuk memimpin doa bersama kami. Baik jemaah sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan bisa mengisi hari-hari bulan Muharram dengan amal-amal soleh, dan semoga kita dijadikan hamba Allah yang semakin hari semakin hamba kan, semakin ahli ibadah, semakin baik daripada sebelumnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa zidna ilman nafi'an wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup acara pengajian sore hari ini, marilah kita membaca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, siap. Biasa.